2026 ini adalah jadi kita tuh harus jadi di tahun ini kita harus jadi generasi yang anak sekarang tuh sampai rela mohon maaf ya mungkinnya sampai karena pengen FOMO, pengen ngetren gitu, pengen keren. Sampai pinjol, sampai judo, sampai pokoknya berbau hal negatif gitu gara-gara FOMO doang. Nah, saya tuh mau nanya nih ke Salma, boleh juga Anda ya sebagai Gen Z sekarang ya, gimana nih cara mengatasi biar kita tuh nggak terlalu FOMO sampai ngelakuin hal-hal negatif gitu ya? siaran edukatif, ringan dan unik. Halo guys, berjumpa lagi bersama Hasya di sini di podcast seru. Seru banget ya, seru banget. Jangan kayak dibuat-buat ya. Oke. Sebelum mulai seperti biasa, jangan lupa ada pendaftaran mahasiswa baru gelombang 2. Scan dulu di sini. Scan. Karena berkesempatan mendapatkan beasiswa BPI 100% cuman sampai tanggal 31 Januari saja 2026. Buruan daftar guys. Buruan daftar ya guys. Keburu kuotanya habis. Pokoknya buruan biar nggak nyesel. Yes, jadi buruan daftar. Sebelumnya kita perkenalkan dulu rekan terbaru saya. Saya tidak lagi sendiri bertanya-tanya kepada narasumbernya. Perkenalan diri mas. Makhluk satu ini, yang ini. Kok makhluk? Saya kesannya kayak makhluk astral. Kok nyebutnya gitu? Jelema. Bukan, makhluk ciptaan Tuhan. Alhamdulillah. Boleh ini saya? Boleh, silakan. Oke. Perkenalkan, nama saya Vian. Saya editor berkelas. Kalau Kalau kalian tahu yang selama ini ngedit podcast atau konten-konten lain yang di YouTube, di IG juga ada ya. Di apa di IG? IG. Oh ya maaf. IG, tolong dong. Kan dengerin IG kan? IG, sorry ya, ini saya baru jadi nervous. Oh iya nervous. Saya host magang. Sorry ya, izin. Makanya nama saya Vian, saya yang biasa ngedit pokoknya di YouTube juga, itu saya ngedit. Pokoknya saya editor berkelas ya. Berkelas. Kelas. Ngomong-ngomongin kelas nih. Iya. Unibi juga berkelas kan ya? Betul, sangat berkelas. Jadi jangan lupa daftar. Jangan lupa ya promosi dulu. Sorry. Maaf, baru mulai promosi. Enggak. Kita kali ini nih kita akan ngomongin katanya Gen Z tuh tahun 2026 sekarang katanya mau jadi calon generasi emas nih. Bener nggak nih atau cuman bualan belaka? Nah, di podcast kali ini ya, kita bakal ngomongin gimana caranya biar nggak jadi cuman bualan belaka gitu. Jadi kita jadi generasi Gen Z yang Gen Z ya? Nyebutnya gimana sih? Kita saya agak bingung juga. Berarti bukan Gen Z ini. Dia milenial bukan. Kolonial. Wow, kolonial. Agak jauh ya. Gak usah sedih gitu dong. Saya Gen Z tuh. Tuh kan? Ya? Udah bukan kita coret aja. Gen Z. Mungkin muka saya kolonial, tapi saya Gen Z ya. Saya Gen Z, tenang aja ya. Iya. Pokoknya kan kita karena ya balik lagi ya, kita kali ini kan ngomongin jadi saya jadi lupa saya. Tolong dong jangan distract saya, ini host dari kemana nih, kebanyakan distract nih, makanya nih udah mas ngerjain editor, coba kan. Ngomongnya. Ya lanjut. Ya udah lanjut. Pokoknya kita kali ini bakalan kasih tahu gimana caranya biar nggak jadi generasi yang cuman omdo, yang cuma bualan belaka. Biar jadi generasi emas yang ngebanggain Indonesia. Nah, ada langsung ngomongin Gen Z nih, langsung aja kita datengin narasumbernya yang Gen Z juga. Tolong kenalin dong namanya Sangat siapa. Gen Z sekali ya, ini skena Ya, udah habis. keren banget nih skena. Kenalin namanya siapa? Halo, aku Umbas. Unbas. Kok Umbas? Unibi Ambassador. Weh, nama kita kenal Nama ya? Nama. Itu aku perkenalan awal dulu. Biar tahu title-nya dulu ya. Title. Dia seorang Unibi Ambassador. Nama aku Salma Nur Insani, biasanya dipanggil Amon. Amon. Kita panggilnya Amon. Kacau kan? Almond? Oh, bukan Almond ya, sorry agak cringe. Iya. Amon ya. Aku dari FKD. Apa tuh FKD? Desain. Fakultas Komunikasi dan Desain. Aku pradinya DKV. DKV. BTW ya, ini bukan kebetulan, bukan sulap, bukan sihir. Kita semua ini DKV.
DKV kita. Kita alumni Gak Unibi. direncanakan ya, sorry yang bilang direncanain, izin. Izin Nggak direncanain. kita. Anda angkatan berapa? Udah, gak usah ngomongin kita, langsung. Emotional, damn it. Jangan skip. Ya. Langsung aja. Oke. Anda tuh Unbas duta apa? Duta fakultas. Oh ya, duta Fakultas Dari Komunikasi dan iya dari Desain. FKD ya, dari FKD. FKD. Betul. Tadi angkatannya udah Semester 5, Oh, semester 2023. Angkatan 2023 berarti masuk ke sini tahun 2023 ya. Betul. ya langsung aja ya karena dia nih Gen Z nih. Gen Z. Gen Z ya, Gen Z, sorry, Gen salah. Z, wah. Saya bisanya ngomongin Gen Z ya. Ya udah. Z. Ya udah Gen Z. Kan ini udah ada nih langsung nih. Saya mau tanya nih, katanya nih kan Gen Z nih katanya calon generasi emas 2026 ini. Ini benerkah atau nyatanya cuman generasi brainrot yang cuma bisa scrolling doang? Bener nggak nih menurut Salma nih, bener nggak nih? Coba kasih tahu, bener nggak? Menurut aku pribadi ya, sebagai salah satu Gen Z yang dari banyaknya orang Gen Z di muka bumi Di ini, muka bumi ini menurut aku itu gak benar sih. nggak Nggak benar, bener ya, nggak nggak benar. Mungkin ada beberapa oknum ya, tapi Betul. Salma enggak gitu ya. Anak Unibi Aduh, contohnya takut enggak. banget dia jadi Salma gitu ya. Ya udah Amon, kita dia Bukan tuh masa kayak aku gitu jadinya teh. Yang harus benernya tuh aku. enggak kan? Enggak, ini enggak mengeneralisir. Iya. Jadi menurut aku generasi emas itu bukan generasi yang pintar aja gitu loh. Tapi generasi emas itu generasi yang sadar. Karena mungkin orang-orang tuh ngelihat Gen Z tuh banyaknya kayak dikit-dikit capek ya, dikit-dikit Males, dikit-dikit mager. Padahal enggak ya teman-teman. Kita tuh kayak bukan apa ya, bukan malas dan mager, lebih ke kayak sadar akan mental health. Mental health. Jadi kalau misalkan lingkungan kita sudah tidak, menurut aku udah enggak baik, ya udah kita mundur aja gitu. Mendingan kita scrollingan aja gitu. Jadi healing yang murah gitu di kamar gitu, drum scrolling itu. Karena drum scrolling itu menurut aku pribadi bukan menjadi sebuah hal yang buruk, malah jadi membangkitkan semangat aku lagi gitu. Jadinya menurut aku Gen Z itu bisa banget menjadi generasi emas, tapi lebih ke kayak malas bersaing gitu, ngerti gak sih? Kayak kalau misalkan Masing-masing. kapasitasnya di B, ya udah kita tuh gak maruk ke A gitu. Jadi kayak ya udah gitu, gak akan menonjolkan kayak aku tuh bisa loh segala macam, enggak. Jadi kayak kalau misalkan kitanya udah cukup di B, ya udah kita cukup di B menurut aku ya. Jadi tidak menonjolkan, maka dari itulah orang-orang melihat kita sebagai generasi yang pemalas. Padahal mah lebih ke kayak Menjaga mental. betul, daripada kita sakit mental ya, gak bahagia gitu, gak happy. Jadi ya udah. Dan scrollingnya juga yang menurut aku juga suka scrolling, tapi scrollingnya yang bermanfaat kayak cari referensi, terutama kita kan anak DKV ya, benar. cari inspirasi ide konten atau gambar, desain-desain terkini gitu, dipakai ke hal-hal yang lebih positif lagi. Mungkin scrolling juga cari inspirasi ya, cari apalagi anak DKV tuh cari referensi buat tugas-tugasnya juga, buat bikin desain kayak gitu kan. Bener nggak? Betul, kan tadi saya bicara itu. Iya, tolong. Saya cuman pengen validasi doang. Iya, baik. Sekarang Gen Z sekarang harus enggak. Wow. Izin oknum harus validasi gitu kan. Betul. Dan mungkin kayaknya kan tadi yang dibilang sama, mungkin generasi sekarang bukan banyak scrolling, males. Kayaknya butuh semangat gitu ya. Butuh cari mood booster. mood. Nah, Karena itu. era sekarang tuh era super cepat dan super ramai Nah, ya. Jadi benar, kayak benar. aduh, mending menarik diri aja daripada kita banyak omong di luar sana dan malah jadi menjerumus ke Hal negatif Nah, mending scrolling tapi yang positif ya, baik lagi. Lanjut. Lanjut. Nah, nih ngomong-ngomongin scrolling nih, coba. Ayo. Ya, maksudnya kan Kerja dong. Jangan cuma karena berdua dia dilimpahin ke saya, jangan. ini saya mau bertanya kok. Iya. Oh. Jangan gitu. Ya gimana nih cara melawan apa sih? Cara ngatasinnya biar nggak cuma scrolling doang ya kan. Tapi tetap memikirkan masa depan gitu. Jadi mengatasi ke-scrollingan itu apa ya? Biar apa ya? Kecanduan. Gimana cara mengatasi kecanduan? Biar nggak kecanduan scrolling. gitu kan. Biar tetap memikirkan Apalagi masa dunia depan. sosial media ya, kalau kita lihat orang tuh, aduh dia pencapaiannya udah jauh, jadi kayak sirik terus nanti scrolling lagi lihat temen,
aduh si ini udah kemana gitu kan, biar nggak gitu, biar nggak scrolling doang nggak jelas ya, nggak ada tujuan, izin. Tugas tertunda gara-gara scrollingnya. Iya. Gimana Coba tuh gimana cara ngatasin mengatasinya? kecanduannya menurut kamu? Menurut aku Izin. lihat keluar sana takutnya nggak relate kayak ini kok kayak gini gitu. Ini kan Salma ya. Ini kan Amon ya. Iya. Menurut aku Menurut sih punya pribadi. sistem hidup. Sistem hidup. Punya Sistem sistem hidup. Karena kalau misalnya kita nggak punya sistem hidup ataupun visi, ya kita bakalan jadinya kecanduan terus algoritma. Karena si algoritma itu tuh kan udah sampai tuh yang suka-suka yang kita sukai gitu. Jadinya kita susah lepas gitu dari si scrollingan itu. Jadinya punya sistem hidup kayak misalkan tahu gitu batasan kalau misalkan aku scrollingan terus nih sampai jam 2 malam, misalkan nanti besok aku bangun telat, misalkan jadinya aku nggak bisa belajar sebelumnya atau misalkan jadi ngaret gitu ke kampus. Jadi kayak punya batasan aja sih. Lebih Disiplin. betul, ke disiplin. Kayak harus tahu gitu waktu-waktu yang tepat untuk scrolling sama apa sih kayak belajar, kayak kerja, kayak gitu. Gitu sih. Sangat bijak sekali ya ini sama. Karena bijak dia karena jadi Apa sih? karena bijak makanya dia bisa jadi nih biasa. Nah itu maksudnya, maksud beliau itu. Gitu sorry ya. Maaf ya ada yang Jadi belibet. gimana nih perasaan yang magang saya ya? Kok dia yang terlihat tidak pro ini? Izin ya. Kita ini harus serius, soalnya Iya, kita baik. ini dinilai sama bos kita, sama Baik. atasan kita tercinta yang paling ganteng itu ya. Izin. Nah ini ngomongin tadi kan sosial media ya, ngomongin scrolling nih. Mau nanya dulu nih, saya mau nanya dulu ke kalian. Kalian suka nongkrong nggak? Suka, jujur iya suka. Suka, biasanya kan kalian tuh rata-rata ya nongkrongnya misalnya kan di coffee shop gitu kan. Apalagi kalau ada tempat baru, misalnya ada tempat wisata baru, kita tuh suka FOMO gitu kan ya, pengen kesana. Ada misalnya tempat kopi bagus yang enak, pengen kesana pasti FOMO kan. Instagramable, walaupun di foto angger butut. Iya, Aku walaupun nggak bisa nge-retouch, jadi nggak bisa kayak nah gitu. tuh ngomongin foto tuh kan, berarti kan apalagi anak sekarang tuh FOMO kan, kita harus nongkrong, harus gaya kan. Foto harus Terus bagus. HP-nya juga sekarang tuh harus apa? iPhone. 17. Kita harus iPhone 17. Tapi ini tidak 17. Iya, sorry, izin ya. Izin. Anak sekarang tuh sampai rela, mohon maaf ya, mungkinnya sampai karena pengen FOMO, pengen ngetrend gitu, pengen keren. Sampai pinjol, Sampai judo, sampai pokoknya berbau hal negatif gitu gara-gara FOMO doang. Nah, saya tuh mau nanya nih ke Salma, dan boleh juga Anda ya sebagai Gen Z sekarang ya. Gimana nih cara mengatasi biar kita tuh nggak terlalu FOMO sampai ngelakuin hal-hal negatif gitu ya? Gimana nih mengatasi FOMO? FOMO-an itu. Ya, gimana? Aku dulu. Iya, Boleh. Anda saja sendiri. Mungkin boleh. Mungkin saya mau menambahkan saja. Bilang aja nggak tahu. Lebih ke punya value, Tuh, sadar value. diri dan Tuh kan bener. bisa Maaf. dan bisa menolak, bisa berkata tidak gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalau udah nggak mampu gitu, misalkan secara finansial maupun secara fisik, why not kita bilang enggak gitu? Karena nggak ada salahnya banget loh kita menjauhi, maksudnya nggak ikut-ikutan gitu. Karena kayak kalau misalkan kita terus iya tiba-tiba sampai pinjol sama judol, yang rugi siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Betul. Sebenarnya FOMO tuh nggak apa-apa banget menurut aku. Nggak apa-apa ya? Sesekali nggak apa-apa, karena kayak ya udah kayak healing aja gitu. Biar Kayak nggak ketinggalan juga nggak sih? betul. Cuman kan kalau misalkan FOMO-nya udah sampai ke judul sama pinjol kan udah sangat amat berbahaya ya. Jadi ya udah kayak bisa berkata tidak, juga punya value aja gitu. Kayak sadar diri gitu. Kalau misalkan hal yang berlebihan itu tidak baik. Dan menurut aku sih sedikit menambahkan izin. Lebih ke Izin mulu dari tadi. bersyukur aja sama apa yang kita punya, nggak usah maksain ya tadi. Kalau mau ya bekerja keras kawan, teruslah bekerja agar mendapatkan hal yang kamu inginkan. Betul banget. Pokoknya kita harus, apalagi ya sebagai mahasiswa ya, kita harus menjauhi hal-hal yang kayak gitu ya, sampai pinjol, sampai judo gitu nggak boleh kita ya. Pokoknya kita kan mau jadi generasi emas, kita harus positif ya. 2026 please harus positif, tolong ya, dukung Gen Z menjadi generasi emas yang positif. Bang. Jadi pikirannya masih negatif ya Gen Z ya. Enggak juga. Ya Enggak. Kita Aduh, sama, tolong dong. Jangan menggiring opini ya. Bukan saya. Enggak. dia ya. Enggak semua. Malah Gen Z itu sebenarnya tahu nggak, banyak gebrakannya
Gen Z itu sebenarnya. Iya, sebenarnya positif banget. Kita cinta sekali Gen Z ya. Semua enggak cuma Gen Z doang ya, kalangan mau kolonial. Semuanya baik. Enggak. Susah ini saya di sini jadi tim pembersih. Ngomong-ngomong tadi yang saya bilang suka apa sih harus bekerja keras nih untuk mendapatkan hal yang kalian inginkan. Kamu kuliah sambil kerja nggak sih? Betul. Freelance gitu ya? Iya, karena belum lulus kan. Jadi hitungannya masih ke magang kali ya. Kan enak juga sih jurusan DKV tuh bisa sambil open commission. Ilustrasi kamu apa sih? Ilustrasi bukan? Bidangnya kamu apa sih? Konten kreator. Konten kreator. Enggak jelek dong. Ini harus bangga dong sama diri sendiri Gen Z. Maksudnya lebih baik konten kreator. Oh, dia tuh lebih ke spesifikasinya, lebih ke konten kreator. Tapi saya pernah Keren loh, lihat dia sama tuh keren. Sering konten kan ya? ABM. Apa ABM? Bu Meti. Oh. Tolong ada foto Bu Meti. Di sini, Bu Meti. Ini langsung jadi saya ini. Karena dia editornya. Yang nggak tahu ya TTA aja ya. Iya. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu aja. Makanya biar tahu masuk Unibi. Tapi aku pernah lihat kamu ini apa? Gambar mural. Betul. Ada dia jago bagus gambar muralnya juga, guys. Tadi kamu kerja sambil kerja. Nah, penghasilannya kamu tabungin atau dipakai foya-foya gitu? Tabungin. Karena menurut aku tabungan apa ya, uang sekecil apapun kita mending nabung. Kayak aku tuh pernah bilang waktu itu ke teman aku, mending kamu nabung 1.000 setiap hari daripada kamu nggak sama sekali gitu. Bener Tapi banget. bener, karena aku tuh gajinya kan nggak sebesar orang-orang yang kerja ya. Tapi tetap aku tabungin gitu. Di enggak diinvestasikan nggak? Kayak Misalnya emas, Bitcoin, ya nggak sih? Saham kripto. Kalau aku sih asalnya mau ke emas. Emas. Udah mau, karena emas tuh bisa investasi jangka panjang. Iya, benar Jangka banget. panjang. Nah, kalau misalnya untuk saham dan kripto aku sendiri kurang ngerti dan kurang paham. Aku tuh baru mau nyemplung, udah sering scrolling gitu. Cuman tetap kurang paham ya. Tetap harus kayak nanya langsung Belajar ke lagi, tutornya, ya. betul. Karena ya gitu. Tapi aku tuh nabung di salah satu dompet digital yang ada sahamnya gitu. Cuman tetap aku kurang paham gitu. Jadi kayak coba-coba aja. Jadi mending ke emas yang pasti-pasti aja. Dan gitu. mudah dimengerti ya, kayak ya udah kamu beli emas berapa gram, simpan nanti kalau udah butuh jual. Jual. Toh harganya bakal naik. Dan BTW kalau Mas Antam juga lumayan naiknya sekarang ya. Ada di kisaran 2,6 juta. 1 gramnya itu. Sekarang lagi naik tuh Antam. Makanya kalian tuh harus melek ke investasi ya. Ngomong-ngomong melek investasi di Unibi. Di Unibi juga ada galeri investasi. investasi. Jadi buat kalian yang mau belajar investasi, kita bisa apa sih Belajar. berbicara, bareng ya. berdiskusi Iya, sama diskusi orang-orang bareng. yang ada di galeri investasinya Unibi. Makanya masuk Unibi, buruan daftar. Jadi kita bakal melek lah investasi, nggak cuma saham, semua ada kripto, emas contoh, apalagi emas kan ada bukti fisiknya lah, kita bisa pegang. Sekarang juga ada emas digital ya, zaman Nah, sekarang ada ada emas emas digital. digital tuh, aman banget. Semua digitalin. Ngalir ya. Nah, ngomong-ngomongin materi nih ya. Tadi kan kita ngomongin investasi materi nih. Menurut Salma nih, standar kesuksesan Gen Z sekarang nih apa nih? Gen Z. Biarin lah, saya pengennya Gen Z. Gen Z sekarang nih, apa nih standar kesuksesannya? Misalnya kan kita bisa punya rumah, misalnya contohnya kalau nggak motor, mobil. Menurut Salma nih, kalau Salma sendiri apa nih standar kesuksesan Menurut Gen kamu? Z sekarang gitu? Aku tuh masih nggak menutup kemungkinan orang-orang tuh melihat kita atau melihat orang sukses tuh dari mulai mobil mewah, rumah mewah gitu, punya penghasilan banyak. Tapi menurut aku pribadi tuh enggak. Menurut aku suksesnya versi aku itu kerja tapi seimbang. Misalkan kayak lingkungannya baik-baik, terus aku masih bisa ngobrol gitu sama orang tua tanpa kayak harus apa ya susah izinnya. Misalkan terus masih bisa nongkrong sama teman-teman tanpa harus kayak mikirin aduh gimana ya kalau misalkan aku nongkrong nanti kerjaan gak beres atau segala macam. Menurut aku itu sukses di aku sih gitu, kayak bisa seimbang, terus juga bukan di dunia aja tapi di akhirat juga. Sangat religius. Iya, selain bijaksana dia juga sangat religius. Iya, bener banget. Bener-bener ini mencalonkan generasi emas ya. Mas Anta. Mahal kan? Mahal, bener-bener mahal. Oke, lanjut. Lanjut, Bun. Dong, jangan saya dong. Saya lagi. Tadi kan maksudnya ngomong soal yang tadi yang segala macam udah digitalisasi gitu ya.
teknologi semakin cepat. Menurut kamu apa sih skill yang harus kita punya nih? Apalagi sekarang ada AI ya. Biar Ada kita GPT ada ada Gemini. ada Gemini Paham. AI gitu. Apa tuh paham? Kagem. Oh dia ya. Bener nggak dia? Mirip nggak? Paham. Jadi skill apa sih menurut kamu yang harus dimiliki setiap orang lah? Gak cuma gadget aja. Biar tidak terkalahkan skill juga oleh ya soft skill, hard skill lah, yang biar gak terkalahkan oleh Oleh robot, oleh AI gitu. Biar kita tuh nggak GPT. tergantikan oleh AI ya. Gimana ya? Sekarang apalagi 2026 tambah canggih kan? Canggih sekali ya. Menurut aku pribadi sih kemanusiaan. rasa. Rasa betul. Karena robot tuh nggak punya rasa kemanusiaan. Apalagi empati dan etika. Jadi sebenarnya secanggih apapun robot-robot di luar sana ya, yang ngontrol kan manusia ya. Jadi menurut aku soft skill tuh nggak akan bisa digantiin sama AI sih. Jadi kayak yang menurut aku yang wajib punya itu ya berarti sifat kemanusiaan itu, etika dan empati. Kalau skillnya apa nih kira-kira? Public speaking kah misalnya? Tapi bagus sih. Iya, misalnya kayak skill ya itu public speaking, jadi kita biar punya relasi link gitu, betul. skill gitu mungkin. Iya berarti public speaking. Aku rada ngeblank sih ya. Tapi kalau menurutku juga, gambar, karya seni atau desain gitu Iya, nggak bisa sama robot, nggak bisa. meski bisa, cuman mereka tuh nggak punya rasa. Betul. Karena Ya, bener banget, bener. suatu kayak seni atau itu kayak harus ada rasa yang Betul. di dalam karya itu harus ada rasa. Sementara itu tidak punya rasa. Kadang Dan- kan aneh-aneh iya, juga ya benar-benar. si AI itu kalau misalkan walaupun kita kayak tolong bikinin ini kadang kayak misalkan jadinya ada 6 misalkan jadinya iya kan benar karena nggak sesempurna itu nggak ada kayak iya benar ada nggak ada ada perasaannya gitu loh kayak karyanya tuh ya udah gitu sebatas mati lah karyanya tuh nggak ada. Ya balik lagi ya, kita harus melek teknologi. Nanti juga kan AI juga kita yang ngontrol gitu. Kalau Betul. makanya kita harus punya rasa itu sendiri, karena si robot itu kan nggak punya rasa. Makanya balik lagi kita yang ngontrol guys. Makanya kita harus melek teknologi, apalagi sekarang kan digital. Iya harus paham. Harus melek teknologi. Tadi easy sekarang paham. Dan karena kita generasi emas nih, ya kita ini sebagai penutup acara pertanyaan terakhir nih. Di tahun 2026 ini kan sebagai awal keemasan Gen Z nih ya. Jadi apakah tolong dong mau minta pendapatnya nih dari Salma. Contoh hal kecil aja yang bisa dirubah dari sekarang gitu. Kalau 10 tahun ke depan atau seenggaknya tahun depan lah, atau yang deket-deket ya sekarang lah. Apa hal kecil yang bisa kita ubah gitu? Kedisiplinan. Disiplin, balik Nah, lagi ke disiplin. Karena kalau misalkan jadi 10 tahun ke depan ya, 10 tahun ke depan itu bukan jangka yang pendek ya. Jadi nggak bisa diputuskan dalam satu keputusan yang besar. Misalkan aku mutusin satu aja, misalkan untuk 10 tahun ke depan, misalkan aku mau menjadi seorang desainer, udah aja gitu. Misalkan terus kerja di tapi aku nggak kayak nyebut disiplin. merek ya Anda. Ya tolong Apa nanti di sensor? dilihat lupa. Ya jadi apa sih harus disiplin gitu kayak misalkan dari mulai kita baca buku misalkan di pagi hari kayak hal-hal kecil aja gitu one step closer gitu. One step closer. Nyanyi. Hal kecil itu juga bisa contohnya dengan apa? Investasi. Yang tadi betul balik lagi banget. investasi. Karena kan generasi Investasi emas, dini ya. investasi Di emas. Betul. Mas-masan wae. Nggak Ada apa-apa. jangan-jangan mas-mas. Memang saya udah mas-mas. Tapi saya masih Gen Z juga Oke. saya. Gen Z yang udah diambang kayaknya ya, Ya, itu memang paling muka saya kolonial, tapi saya Gen Z ya. Tolong dong. Ini saya dibully mulu nih. Tolong. Jangan-jangan abis ini dia ngilang dari permukaan ini. Enggak ngilang. Jangan. Tolong jangan nyusahin editor ya. Editornya saya sendiri ini. Oke, lanjut Bu. Saya soalnya editor magang, jadi langsung aja. Aduh, deg-degan ini closingan. Closingan malah deg-degan. Harusnya kita tuh santai aja, kan dari Santai awal udah aja. santai. Santai aja, jangan tegang. Ayo lanjut Bu. Baca ya. Dia baca ya, malum ya. Yang magang saya, tapi yang baca dia. Walaupun saya juga sama nih baca ya. Karena panjang. Yuk lanjut. Bisa dikat aja.
Tolong tinggal baca aja nggak apa-apa nih buat akhiran, baca ayo. Ini spesial buat ibu host ini. Oke ya. 2026 ini adalah Oke, untuk closing nih ya. Jadi kita tuh harus jadi di tahun ini kita harus jadi generasi yang Oke. Pokoknya di tahun 2026 ini kita harus berhenti jadi generasi yang katanya, tapi harus jadi generasi yang nyatanya. Paham. Tapi tunggu. Udah kelamaan. Yuk lagi. Ya jangan lupa untuk kalian daftar ya di Unibi. Yang penasaran ya, apalagi tadi kita kan bahas investasi ya. Kita jadi yang penasaran tentang investasi atau tentang sosial media tadi di cafe juga ada, bisa daftar Unibi. Dan kita kan tadi ngomongin investasi emas gitu. Kayaknya ini ada segmen baru nih, makanya nanti pantengin terus YouTube Unibi ya. Pokoknya nanti kita bahas berbau investasi, berbau emas lah gitu. Tungguin aja, stay tune ya. Makanya jangan lupa share lagi apa share. Jangan lupa share, komen, like dan subscribe. Ya. Dan jangan lupa apa? Stay gold. Ayo bareng-bareng. Stay gold. Stay hungry. Ya benar, kita harus lapar. Izin, kita harus lapar terus cari uang. Iya betul. Makanya stay gold, stay hungry, and stay tuned. Next video. Bye bye. Stay tuned.